Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM D02211031 dari kelas Metopel D. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dari mata kuliah Metopel. Langsung saja, proposal saya dengan judul Implementasi IoT pada Sistem Irigasi Tetes Tumbuhan Bibit Kakao berbasis Raspberry Pi dengan metode Fuzzy Sugeno untuk optimasi smart farming. Kemudian latar belakang. Penyiraman adalah hal yang paling penting dilakukan pada tumbuhan seperti bibit kakao. Dilihat pada data BPS tahun 2023, nah pada tahun 2022, produksi kakao di Indonesia menurun jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2021. Kemudian ada 5 provinsi yang menduduki produksi kakao tertinggi di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Barat yang mendapat peringkat keempat dengan memproduksi kakao sebanyak 10,73%. Nah, pada tahun 2023, harga kakao di Indonesia melonjak naik akibat gagal panen di negara Afrika bagian barat yang disebabkan oleh kemarau panjang, yaitu El Nino. Nah, bibit kakao yang telah kering kemudian diekspor ke Afrika dengan harga yang tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja dengan adanya peristiwa ini, para petani kakao memanfaatkan fenomena El Nino ini dengan berlomba-lomba menanam bibit kakao. Para petani yang memiliki lahan di daerah pegunungan harus menempuh perjalanan kaki yang agak jauh untuk menyiram bibit kakaonya. Para petani yang mendaki gunung 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari untuk menyiram bibit kakao. Oleh karena itu, dibuatlah sistem monitoring dan kontrol penyiraman otomatis ini agar bisa membantu para petani dan tumbuhan dapat mendapatkan air yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian untuk menghemat air pada saat musim kemarau. Adapun rumusan masalah yang ada di latar belakang saya, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi algoritma Fuzzy Sugeno dalam mengambil keputusan mengatur waktu penyiraman otomatis pada tanaman bibit kakao. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana hasil penyiraman irigasi tetes yang dilakukan ini, apakah lebih efisien daripada penyiraman manual. Nah, kemudian adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, mengimplementasikan algoritma Fuzzy Sugeno dalam mengambil keputusan mengatur waktu penyiraman otomatis pada tanaman bibit kakao. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui hasil penyiraman irigasi tetes yang dilakukan, apakah sudah lebih baik dari penyiraman manual. Dan manfaat penelitian ada 2. Yang pertama yaitu dapat mempelajari algoritma Fuzzy Logic Sugeno dalam mengambil keputusan mengatur waktu penyiraman otomatis pada bibit kakao. Kemudian yang kedua yaitu dapat membantu para petani kakao dalam hal menyiram tanaman. Adapun penelitian sebelumnya, yang pertama dilakukan oleh Rahma dan kawan-kawan pada tahun 2003, yaitu dalam membuat sistem monitoring dan kontrol tanaman pada greenhouse berbasis Android menggunakan Fuzzy Sugeno juga. Nah, dari hasil pengujian sistem, maka dia mendapatkan error dari sensor kelembapan tanah sebesar 0,03% dengan selisih 2,4 error dari sensor ultrasonik sebesar 0,08% dengan selisih 9,6 dan error dari sensor DHT11 atau sensor suhu sebesar 0,036% dengan selisih 0,74. Rata-rata error yang dihasilkan dari perbandingan lamanya penyiraman antara MATLAB dan jam digital adalah 0,844%. Namun bedanya penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahma dan kawan-kawannya ini yaitu masih menggunakan bantuan library dan juga objek penelitiannya yang berbeda.
Kemudian penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Rinaldi dan kawan-kawannya pada tahun yang sama. Nah, dalam hal mengimplementasi fuzzy logic untuk mengendalikan input dan output pada penyiraman juga dan pemupukan otomatis. Hasil pengukuran 3 jam dan didapatkan rata-rata error sebesar 0,3%. Dari beberapa penelitian yang sudah ada, belum terdapat studi untuk implementasi fuzzy logic dalam mengendalikan input sensor dan output akuator pada penyiraman dan pemupukan tanaman otomatis berbasis IoT node RED. Tapi penelitian ini hanya melakukan monitoring saja dan menggunakan algoritma yang berbeda serta objek yang berbeda juga. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu dilakukan oleh Suprasetyo dan kawan-kawannya pada tahun yang sama juga tentang penyiraman otomatis dan sistem monitoring bibit kelapa sawit menggunakan metode fuzzy Sugeno. Hasil dari penelitian ini yaitu setelah pengujian selama 5 hari mendapatkan rata-rata suhu sebesar 26,22 derajat kelembapan tanah sebesar 29,9%, sedangkan waktu penyiraman sebesar selama 21,48 detik, dan rata-rata error dari pengujian sistem dengan MATLAB sebesar 6,542%. Namun penelitian ini belum menggunakan bot Raspberry Pi dan juga hanya memonitoring tanpa bisa mengontrol. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama IoT. Nah, IoT atau Internet of Things adalah teknologi yang memungkinkan benda-benda sekitar menggunakan internet sehingga aktivitas sehari-hari menjadi mudah dan efisien. Nah, menurut Susanto, pentingnya IoT terlihat dengan semakin banyaknya aplikasi di kehidupan saat ini. IoT memberi kita banyak ide untuk partisipasi dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari mikro hingga makro di seluruh dunia. Kemudian yang kedua yaitu bibit kakao. Nah, bibit kakao ini memiliki nama latin yaitu Theobroma cacao L. Tumbuhan bibit kakao ini merupakan jenis tumbuhan yang banyak dibudidayakan oleh para petani di Indonesia, khususnya di Desa Talubana Utara, Kabupaten Majene. Tumbuhan ini dikenal di seluruh dunia karena buah dari tumbuhan ini adalah bahan utama dari produk coklat. Dalam bahasa Inggris, tumbuhan ini disebut cacao seeds. Kemudian ada sistem irigasi. Sistem irigasi ini adalah sebuah teknik atau cara penyiraman atau pemberian air, pengaturan dan upaya penyediaan air atau pengairan yang digunakan dalam pertanian. Nah, menurut Azam dan kawan-kawan pada penelitiannya pada tahun 2023, ada beberapa jenis sistem irigasi yang digunakan tergantung pada jenis tanaman, kondisi lahan, air, cuaca, dan ekonomi. Kemudian yang keempat ada fuzzy Sugeno. Fuzzy Sugeno ini adalah salah satu metode logika fuzzy yang berguna untuk pengambilan keputusan dengan aturan if then atau jika maka. Nah, metode ini memodelkan hubungan antara input dan output menggunakan fungsi keanggotaan fuzzy dan implikasi. Nah, kelebihan fuzzy Sugeno terletak pada kemampuannya yang menghasilkan output numerik berdasarkan kombinasi linear input. Dikutip dari penelitian Rifai dan Fitriadi pada tahun 2023. Kemudian Raspberry Pi. Raspberry Pi ini adalah sebuah komputer atau komputer papan tunggal atau board komputer yang berukuran seperti kartu kredit. Nah, board ini merupakan sebuah modul komputer mini yang pertama kali dikembangkan di Inggris, yang bertujuan untuk membantu pembelajaran komputer di sekolah dan di negara-negara berkembang lainnya. Kemudian website merupakan tempat di internet atau wadah yang bisa kita gunakan untuk berbagai hal. Di website tersebut kita bisa menyimpan berbagai informasi. Nah, website disajikan dalam format HTML. Untuk membuat website kita perlu membeli domain dan hosting. Domain adalah alamat website kita, sedangkan hosting adalah tempat penyimpanan file-file website. Kemudian yang ketujuh ada sensor kelembapan tanah.
Nah, sensor kelembapan tanah ini adalah perangkat elektronik yang dibuat untuk mengukur kadar air yang terkandung dalam tanah. Kemudian selanjutnya adalah sensor suhu DHT11. Sensor suhu ini digunakan pada penelitian ini adalah sensor DHT11. Sensor DHT11 itu dirancang untuk memberikan data suhu dan kelembapan udara yang presisi. Kemudian yang kesembilan yaitu sensor ultrasonik untuk mengukur ketinggian air. Kemudian yang 10 pompa air. Dalam sistem irigasi otomatis yang terhubung ke internet, sebuah mikrokontroler berfungsi sebagai otak. Nah, mikrokontroler ini menerima informasi dari berbagai sensor yang memantau kondisi tanah dan lingkungan sekitar tanaman. Kemudian saya juga menggunakan selang drip. Selang drip atau selang tetes adalah bagian penting dari sistem irigasi tetes. Nah, ini di bawah adalah gambarnya. Nah, selang yang saya gunakan adalah selang yang diameternya berukuran 5 mm. Kemudian ada drip stick. Drip stick ini adalah alat penetes yang dirancang khusus untuk menyalurkan air secara perlahan dan merata ke tanaman melalui lubang-lubang halus, memastikan setiap tanaman mendapat asupan air yang cukup. Ini gambarnya ada di bawah, kita bisa lihat. Kemudian ada relay. Relay ini adalah saklar magnet yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Kemudian LCD. LCD ini adalah media display atau tampilan yang menggunakan kristal car sebagai penampil utama. LCD digunakan untuk menampilkan teks, huruf, ataupun angka, dan simbol maupun gambar. Kemudian pada bagian metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan 3 cara, yaitu secara observasi atau datang langsung ke lapangan untuk melihat. Kemudian yang kedua ada teknik pengumpulan data wawancara, yaitu dengan cara diskusi atau berkomunikasi langsung dengan para pekerja yang ada di sana. Kemudian yang ketiga adalah studi literatur. Kita bisa melihat informasi dari membaca dan juga mencari di internet. Adapun metode perencanaan sistem yang digunakan adalah metode waterfall. Nah, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan ini atau bulan Desember hingga bulan 2 atau bulan Februari pada tahun 2025 nanti, yang dilakukan di Desa Taluban Utara. Adapun tahapan penelitian secara umum, nah ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada start atau mulai, kemudian ada pengumpulan data dan analisis kebutuhan, dan juga perancangan sistem, kemudian implementasi serta pengujian. Nah, jika pengujian ini telah sesuai, maka kita bisa membuat laporannya. Kemudian flowchart penggunaan sistem. Nah, kita bisa masuk ke dalam sistem. Kita masuk ke dalam sistem, kemudian kita membaca data sensor. Kemudian data diolah menggunakan metode Fuzzy Sugeno, lalu data dikirim ke web server, kemudian disimpan dalam database. Kemudian website menampilkan informasi seperti sensor, seperti berapa persen kelembapan tanah, kemudian berapa persen suhu pada saat itu, dan juga seberapa ketinggian air dalam tempat. Kemudian konsep tampilan sistem, ada login.
login untuk memasuki. Kemudian ada dashboard, itu ada informasi-informasi mengenai tanaman kakao. Kemudian cek kelembapan tanah, di situ akan muncul angka atau persentase kelembapan tanah, sama halnya dengan cek kelembapan suhu dan juga cek ketinggian air dalam tong. Kemudian ada juga laman untuk jadwal penyiraman. Kemudian ada login out. Adapun analisis kebutuhan, yang pertama kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini yaitu pengecekan kelembapan tanah, dan yang kedua pengecekan kelembapan suhu, yang ketiga pengecekan ketinggian air, dan yang keempat ada jadwal penyiraman. Kemudian ada kebutuhan non fungsional. Yang pertama yaitu biji buah kakao yang digunakan sebagai bibit, yang kedua ada tanah digunakan sebagai media tanamnya, dan ketiga ada air digunakan untuk menyiram tanaman, dan polybag ukuran 15 x 10 cm yang digunakan untuk tempat pembenihan tanaman. Kemudian tali seed digunakan untuk mencatat pertumbuhan bibit kakao, dan kemudian label digunakan untuk menandai keterangan tiap perlakuan. Kemudian bambu digunakan untuk pembuatan persemaian. Kemudian paranet digunakan sebagai atap persemaian, dan juga kawat digunakan untuk mengikat paranet. Adapun yang saya jelaskan tadi adalah bahannya, kemudian analisis kebutuhan non fungsional alatnya. Yang pertama ada kamera digunakan sebagai alat dokumentasi, kemudian tong air atau gentong yang berukuran 120 liter sebagai tempat penampungan air. Kemudian yang ketiga ada penggaris digunakan untuk mengukur tinggi tanaman, kemudian tang untuk memotong kawat. Yang kelima ada sensor kelembapan tanah untuk mengetahui kelembapan tanah. Kemudian yang keenam ada sensor DHT11 untuk mengukur suhu, dan sensor ultrasonik untuk mengetahui ketinggian air dalam gentong. Kemudian Raspberry Pi sebagai board untuk mengumpulkan data sensor. Yang kesembilan ada pompa air yang digunakan untuk mengalirkan air dari gentong. Kemudian yang ke-10 ada selang drip PE 5 mm untuk aliran air ke bibit. Kemudian ada drip stick yang berukuran 14 cm untuk irigasi tetesnya. Kemudian yang 12 relay digunakan untuk menghidupkan dan mematikan penyiraman. Kemudian LCD untuk menampilkan data sensor saat kita di lahan. Kemudian di ke-14 ada kabel jumper untuk menghubungkan semua alat-alat. Kemudian yang terakhir ada laptop untuk memonitoring jarak jauh. Nah, untuk yang perlu kita ketahui, di sini kan saya menggunakan Fuzzy Logic Sugeno. Nah, langkah-langkah dari Fuzzy Logic Sugeno ini ada 3. Yang pertama ada fusifikasi atau proses kita bagi variabel inputnya. Kemudian yang kedua ada inferensi, yaitu untuk membentuk aturan-aturannya. Kemudian yang terakhir ada defusifikasi, yaitu menggabungkan semua aturan-aturan yang aktif hingga menjadi output. Nah, mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.